Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa ini? Selama ini ada seseorang yang tidak jujur atas perasaan dia sama kamu, ya. Dia selalu menyembunyikan perasaan dia sama kamu karena sebenarnya dia ini kurang percaya diri. Makanya di sini dia menyabotase dirinya. Ada suatu ketakutan dan ego serta rasa frustasi yang menutupinya, menggelutinya seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, jadi ada rasa takut, ego, dan frustasi karena merasa ada ketidakmampuan dari dia untuk mengungkapkan perasaan dia sama kamu kayak gitu. Jadi dia frustasi, bingung, takut. Oh, bisa jadi di sini dia sudah punya anak. Mungkin kamu masih gadis, dia sudah duda, misalkan punya anak satu, misalkan seperti itu. Jadi ya dia nggak percaya diri ya. Atau bisa jadi ada pengaruh memang dari anak, entah ini mungkin tidak direstui oleh anak ya, atau mungkin fokus dia saat ini memang masih anak seperti itu. Orangnya juga masih suka bermain-main, aku lihat di sini masih suka kebebasan, masih suka kilir-kilir ya. Dan aku lihat ada rasa bersalah juga dari dia ingin meminta maaf sama kamu atas apa yang telah dia lakukan sama kamu. Mungkin selama ini dia mengecewakan kamu, tidak bisa memberikan sesuai dengan apa yang kamu mau, seperti itu ya. Tapi jujur dia ini masih ada gairah sama kamu, sangat-sangat, bahkan sangat-sangat bergairah, sangat-sangat sayang sama kamu. Cuman ya itu memang masih ada isu-isu yang membuat dia itu kayak sulit untuk melakukan pergerakan ke kamu. Jadi dia harus bisa melepaskan diri dia dari kontrol isu yang menggeluti dia, memenuhi pikirannya atau memenuhi kehidupannya seperti itu. Jadi saat ini dia lagi fokus dengan diri dia sendiri dulu, fokus dengan kestabilan hidup dia, materi dia, atau mental dia. Oke, di sini ada yang berpikir bahwa lebih baik kita berpisah aja dulu gitu ya, untuk menenangkan diri dari hubungan yang memberikan rasa stres. Ketika kalian selama ini bersama, dia merasa bahwa kamu itu terlalu stres, kamu itu terlalu merasa tertekan di hubungan ini, kamu itu merasa kayak tidak bahagia gitu selama bersama dengan dia, atau kemarin ketika menjalin hubungan tuh kayak kamu tertekan, kamu seperti ada beban ya, ada rasa ketakutan, kecemasan akan sesuatu seperti itu. Sehingga di sini salah satu di antara kalian itu memilih untuk udah deh berpisah aja dulu gitu. Yang satunya memilih untuk benar-benar berpisah, yang satunya justru malah menganggap ini hanya jeda, hanya untuk menenangkan hati, pikiran ya, ketakutan, kecemasan itu gitu. Jadi mungkin kamu menginginkan hubungan ini benar-benar berakhir, tapi si dianya malah berpikir bahwa hubungan ini hanya untuk jeda, untuk menurunkan emosimu atau menenangkan emosimu agar kamu tidak cemas, tidak takut, tidak terbebani, tidak stres seperti itu. Ya, dari hubungan yang kemarin.
King of Wands, ya, aku lihat sebenarnya gini, dia kan orang yang suka seneng-seneng ya. Nah, aku lihat hubungan ini juga dijalani karena untuk seneng-seneng aja. Jadi giliran untuk seneng-seneng dia datang ada untuk kamu, tapi kalau misalkan udah ada konflik, ada masalah, ada resiko, nih orang pasti pergi gitu. Karena dia memang cuma mau menjalani hubungan yang seneng-seneng aja seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia tahu kok sebenarnya faktanya kamu itu memang menginginkan waktu yang 50-50 antara dia terhadap pekerjaannya dan dia terhadap kamu seperti itu, karena selama ini dia terlalu lebih fokus pada pekerjaannya dibandingkan kamu. Orangnya karismatik di sini aku lihat kuat, terus itu juga orangnya murah hati, terus itu juga apa ya, dia memang tidak membuat satu momen pun dalam hidupnya akan dihabiskan dengan cara yang membosankan atau ya flat gitu ya. Dia pengennya ya tetap dibuat senang-senang aja kayak gitu. Emang orangnya suka senang-senang kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini the lovers reverse. Jadi sebenarnya kamu dan dia masih sama-sama saling cinta, sama-sama saling bergairah, bahkan secara seksual kalian ini masih memiliki gairah seksual yang sama. Hanya saja itu tadi ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu, sehingga hubungannya tidak seperti ya dulu, ya nggak bisa bersatu dulu gitu, karena masih memiliki kecemasan atau ketakutan akan sesuatu. Atau bisa jadi kayak nggak percaya diri. Nah ya, di sini dia tidak percaya diri. Aku lihat di sini ada ketidakpercayadirian dia untuk membuat hubungan ini langgeng, atau mungkin dia tidak percaya diri bersanding dengan kamu, mungkin ada perbedaan di antara kalian atau gimana. Ya, intinya ada rasa ketidakpercayaan diri dia. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata tujuan, sudut pandang, arah harapan kalian itu masih berbeda ya tentang kehidupan. Misalkan kamu pengennya komitmen, dia pengennya untuk sukses kaya raya dulu atau gimana gitu ya. Jadi kalau dibilang tentang perasaan, gairah, of course aku lihat di sini satu sama lain, baik kamu ataupun dia sama-sama saling cinta, bahkan masih sama-sama saling bergairah gitu ya. Queen of Swords. Nah, orangnya ini walaupun dalam suatu hubungan ya dia berkomitmen, tapi dia ini orang yang sangat mencintai kebebasan atau kemerdekaan atas dirinya. Jadi walaupun dia berkomitmen atau menjalin suatu hubungan, di luar sana dia pengen bebas, tetap terlihatnya seperti lajang kayak gitu. Jadi pengen tetap kumpul-kumpul dengan si A, si B, si C kayak gitu. Ya, dekat dengan si A, si B, si C. Orangnya cerdas, orangnya humoris, tulus, jujur, terus terang, realistis ya. Cuman memang skeptis aja. Orangnya mandiri, punya pemikiran yang terbuka. Hanya saja dia ini masih sampai sekarang mencoba selalu menyembunyikan luka dan kesedihan dia dari masa lalu. Inilah yang membuat dia mungkin nggak terlalu bisa menampakkan perasaan dia sebenarnya. Dia masih menutup-nutupi ya, karena ada luka dari masa lalunya yang belum sembuh gitu. Makanya di sini dia selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya. Bisa jadi mungkin luka dia itu pernah ditinggalkan oleh pasangannya pas lagi sayang-sayangnya, atau bisa jadi dia ini banyak kehilangan dalam kehidupannya ya. Mungkin dia sudah kehilangan orang tuanya, ibu bapaknya, atau siapa orang-orang yang tercintanya seperti itu, sehingga ya dia ngerasa kayak hidup dia itu kayak sudah hancur, sudah tidak ada pegangan seperti itu ya, karena sudah banyak kehilangan. Terus itu juga sebenarnya dia ini sangat menghormati ruang pribadinya, sehingga dia nyari pasangan itu benar-benar pilih-pilih ya. Jangan sampai ada pasangan itu yang mau selalu ngorek-ngorek masalah pribadi dia atau ruang pribadi dia. Orangnya tidak suka romantis-romantisan di depan umum ya, atau orangnya tuh dingin, orangnya cuek, misterius seperti itu. Orangnya humoris, sayang keluarga, berbakti pada keluarga. Terus itu juga dia sangat menghormati batasan dari orang lain. Cuman memang orangnya kaku, orangnya nggak terlalu cair, orangnya nggak terlalu gampang mencairkan suasana kayak gitu ya, canggungan. Nah, bisa jadi kamu
Mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai atau saat ini dia sudah menjadi orang tua tunggal. Nah, bisa jadi children ini ya, itu anak dia bisa jadi gitu ya. Atau mungkin kamu yang sudah bercerai dan menjadi orang tua tunggal, silakan disituasikan saja ya. Dan intinya di sini dia ini memang sangat mencari pasangan yang bisa menghargai kebebasan dan kebutuhan dia kayak gitu. Jadi dia nggak suka dikekang orangnya, dia nggak suka diatur-atur kayak gitu ya. Kemudian apa nih? Eight of Cups. Eight of Cups itu berarti aku melihat di sini menurut dia atau menurut kamu lebih baik mengakhiri hubungan aja deh, karena memang terasa hubungan ini sangat membebani ya. Tidak peduli seberapa kerasnya kalian mencoba untuk menjaga hubungan ini tetap utuh ya, tetap berjalan dengan baik, tapi selalu aja ada situasi yang buruk semakin terjadi, ada tindakan yang tidak tepat, sehingga udah deh mending meninggalkan hubungan ini aja, karena udah penuh beban, udah penuh rasa sakit, kecemasan, takut, stres seperti itu ya. Jadi mending udah deh berpisah aja. Jadi ada salah satu seseorang di sini yang memilih untuk berpisah ya, tapi yang lainnya kok kayaknya nggak mau berpisah ya. Oke, intinya gini deh, ada salah satu yang memilih untuk berpisah seperti itu ya, mengakhiri hubungan. Tapi aku lihat nampaknya kalian ini ada yang memang belum selesai ya. Jadi kalau aku lihat nanti semesta akan mendatangkan dia lagi ke sisi kamu. Dia akan datang lagi, entah itu lewat komunikasi atau datang lewat fisik, secara fisik gitu ya. Secara fisik dia akan datang bertemu dengan kamu. Ya, jadi hubungan ini penuh dengan rasa beban. Mungkin kamu yang merasa beban dengan hubungan ini, penuh dengan kecemasan, ketakutan. Nah, dianya yang juga malah enggak percaya diri ya. Jadi semakin beban bagi kamu ingin memperjuangkan hubungan ini, tapi dianya kayak menyerah dengan hubungan ini. Jadi gimana tuh? Sulit ya? Iya, sulit banget. Aku lihat di sini kamu yang kesulitan untuk mengimbangi energinya, untuk mengimbangi situasinya seperti itu. Oke, kemudian Strength Reverse. Wah, kalau udah Strength Reverse ini biasanya orang yang mendominasi ya. Dia ini mungkin selama ini mendominasi kamu. Ya, aku lihat sebenarnya ada salah satu yang merasa kayak menyulitkan pasangan atau disulitkan oleh pasangan karena mungkin terlalu bergantung pada pasangan sehingga nggak mandiri, atau yang sebelah pihak hanya berfokus pada diri sendiri, yang sebelah pihaknya hanya menunggu seperti itu ya. Nah, yang menunggu ini justru malah kayak dikontrol gitu loh ya, justru malah yang hanya memperdulikan diri sendiri ini kayaknya dia ini kan hanya memperdulikan diri sendiri, hanya mengejar hobi-hobi dia atau target-target dia, pencapaian-pencapaian dia. Kamu yang terus-terusan berjuang untuk hubungan ini tetap terjalin gitu. Nah, kemudian aku lihat apa yang dia mau, kamu harus ngikutin apa mau dia. Giliran kamu mau sesuatu, keinginanmu selalu diabaikan sampai sekarang seperti itu. Sehingga ya dalam effort pun di sini jomplang gitu ya. Inilah yang mungkin membuat hubungan kalian rusak. Dia maunya semena-mena, ya maunya suka-suka dia sendiri, tapi dianya aja nggak percaya diri memperjuangkan hubungan ini. Bahkan masih banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu, terutama tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Perasaannya dia cinta sama kamu, tapi kelakuannya malah seperti ini, semena-mena sama kamu, ya. Masih ada ego di sini. Aku lihat, ya masih ada ego. Oke, apalagi nih? Kita lihat perasaan dia sebenarnya sama kamu sekarang ya. Perasaan dia sebenarnya sama kamu. Oh, ya. Kalau aku lihat sebenarnya sih dia ya masih sayang ya. Hanya saja memang ada masalah di hubungan kalian yang mendarah daging. Dan ini dia harus melakukan perubahan terlebih dahulu. Dia harus berubah secara besar-besaran terlebih dahulu ya terhadap
sesuatu masalah yang telah dia buat sehingga masalah ini menjadi mendarah daging di hubungan kalian. Misalkan apa, dia terlalu nyuekin kamu, terlalu tidak percaya diri. Nah, dibuat percaya diri dulu dianya gitu. Mau rekonsiliasi ini dia. Oke, jadi kalau aku lihat dia ini ternyata secara keuangan itu belum stabil ya. Yang dia sembunyikan kemarin itu juga keadaan dia itu sebenarnya belum stabil, belum sepenuhnya stabil kayak gitu secara keuangan, masih banyak pengeluaran yang besar-besaran gitu loh harus dia keluarkan. Itu juga yang membuat dia merasa tidak percaya diri untuk bisa bersanding dengan kamu seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia merasa bahwa kayak kamu ingin melepaskan kecemasan dan kebencian dari hubungan ini. Kamu udah kayak pengen melepaskan dia karena kamu merasa hubungan ini tuh sudah terlalu toksik ya. Kamu ingin menyehatkan otak, pikiranmu dan dirimu ya. Inilah juga yang membuat dia merasa tidak percaya diri bersanding dengan kamu dan rasa ketakutan akan kehilangan kamu. Jadi kamu beranggapan bahwa inilah waktunya untuk kamu mengakhiri hubungan, tapi sedangkan di sini dia kayak nggak percaya diri untuk bisa bersanding dengan kamu, dan tapi dia juga ada rasa ketakutan akan ditinggalkan kamu. Dan aku lihat di sini ya kamu ingin melepaskan rasa takutmu di hubungan ini, kamu ingin melangkah maju ya dan mencoba untuk bertemu dengan orang baru atau orang lain, mulai bersikap terbuka ya. Dan walaupun di sini kamu masih sulit untuk melepaskan emosimu terhadap si mantanmu ini, tapi aku lihat di sini kamu harus bisa melepaskan itu dan melanjutkan hidupmu. Nah, itulah pola pikirmu. Kamu ingin tetap melanjutkan hidupmu, kamu ingin punya kehidupan yang sehat, kamu ingin menatap masa depanmu seperti itu. Tapi sedangkan dia di sini, aku melihat masih ketakutan, masih takut akan benar-benar hilang kamu dalam hidupnya. Seperti itu. Padahal di sini dia tahu hubungan ini tuh menyakitkan bagi kamu. Karena ini Ten of Swords ya, hubungan yang memang sebenarnya sudah gagal, dia pun tahu hubungan ini sebenarnya sudah gagal. Hubungan ini memberikan rasa sakit terhadap kamu, makanya di sini kamu memilih untuk berpisah darinya, dan dia sadar diri, dia tahu itu. Ya, apalagi di sini dia telah membuat dia ternyata tersandung kasus yang cukup besar di sini tentang penyalahgunaan ya, entah penyalahgunaan narkoba, jabatan, uang seperti itu, sehingga dia sekarang terlilit kasus yang membuat dia harus menyelesaikannya. Ini cukup besar loh kasusnya. Gitu. Itu juga yang membuat dia merasa takut kehilangan kamu, tapi juga dia ada rasa insecure, ada rasa tidak percaya diri terhadap kamu untuk bisa bersanding dengan kamu. Tapi gimana gitu? Memang jalan satu-satunya saat ini ya lebih baik berpisah, karena ya semakin dijalani semakin menyakitkan dan kamu semakin tersakiti, kamu semakin sedih. Aku lihat di sini. Apalagi dia orang yang kasar, egois, semena-mena. Tuh ada Knight of Swords. Knight of Swords itu kan egois, kasar, ya, agresif, mendominasi. Bahkan orang yang gampang banget mengakhiri hubungan kalau misalkan dia udah ngerasa nggak cocok. Itu semena-mena gitu ya. Kalau misalkan dia sudah ngerasa kayak flat, hubungannya nggak nyaman, dah ngilang, pergi gitu aja, nggak pernah mau membangun kembali gairah hubungan. Kalau udah ngerasa flat, nggak nyaman, dah tiba-tiba ngilang seperti itu. Bahkan selama ini aku lihat dia selalu memberikan batasan ke kamu. Jadi gimana nih hubungannya? Hubungannya semena-mena dia doang gitu loh. Suka-suka dia. Aku lihat di sini ini kamu mau berjuang, dianya membatasi diri. Karena memang ini juga ada pengaruh dari pihak ketiga juga sih ya. Ada pihak ketiga juga yang mempengaruhi. Itu bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, bisa juga dari orang yang memang suka sama dia ya. Entah itu
sekarang sudah pacarnya atau bukan, ya, atau belum ya. Intinya ada pihak ketiga nih yang mencoba menghasut dia, mendominasi dia. Akhirnya udah kalian akhirnya dia membatasi diri dengan kamu, dan ya udah akhirnya hubungannya hancur. Aku lihat di sini. Karena dianya terhasut oleh pihak ketiga itu, entah keluarganya, entah teman-temannya, atau memang seseorang yang memang tertarik sama dia, gitu. Dihasut di situ. Tapi aku lihat ya, ini orang perasaannya sedih. Dia menyesal, dia merasa bersalah sama kamu. Bahkan karena apa yang telah dia lakukan sama kamu, semena-menanya dia ini, dan apa ya, keapatisannya dia ini, kepasifannya dia ini, ketakutannya dia ini yang membuat hatimu terluka, hancur. Nah, makanya di sini dia ingin rekonsiliasi lagi sama kamu. Dia pengen datang lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, kalau aku lihat sih parah sih. Orangnya benar-benar apatis dan semena-mena, suka-suka hati dia. Ya, suka-suka pemikiran dia, nggak pernah melibatkan kamu untuk berdiskusi tentang hubungan kalian. Kalau dia udah ngerasa nggak nyaman, kalau dia ngerasa ada masalah, beresiko, udah ngilang gitu aja. Gitu ya, membuat kamu ya kecewa, kecarian, bingung, seperti itu. Tapi ya gimana, orangnya begini. Tapi ini, aku lihat dia merasa bersalah kok. Ya, merasa bersalah karena tidak bisa menjaga hubungan kalian kemarin, membuat hubungan kalian gagal, dan aku lihat di sini dia ingin rekonsiliasi lagi terhadap kamu. Seperti itu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Leo, ada Gemini. Situasikan saja ya. Kalau misalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 5, 8, 30, 25, 28, 29, 13, 11, 21, 24, 16, 7, 18, 17, 4, 10, 6, 9, 1, 27, 31, 12, 20, 22, 14, 26, 19, 3, dan 23. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Maret, Juli, April, Mei, November, Desember, Oktober, kemudian September, Januari. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, situasikan saja ya. Ada sio ular, sio babi, sio anjing, sio naga, sio kerbau, sio kelinci, sio macan, sio monyet, sio kambing, dan sio tikus. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. W D Z Q U N Y T P V F S I X A E R C J B W G H O. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.